Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Bapak Fikri Fahriin MPD, pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, dan juga segenap rekan-rekan mahasiswa kelas BAI 4C YAI Al-Qadiri. Pada kesempatan video kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tentang sistem pendidikan di Thailand. Untuk sebelum kita ke sistem pendidikan Thailand, juga alangkah indahnya kita mengetahui tentang gambaran umum yang berada di Thailand. Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada profesi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan, peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang, dan mobilitas sumber daya. Dan sedangkan ada beberapa di dalam sistem pendidikan Thailand untuk tahapannya. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar atau protom dari 1 sampai 6 tahun, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, yang di dalam bahasa Thailandnya yaitu Matayom, dari kelas 1 tahun sampai 3 tahun, dan 3 tahun sekolah menengah atas atau SMA di Indonesia. Kalau di Thailand yaitu Matayom 4 sampai 6. Sejak tahun 2003 wajib telah diperluas sampai 9 tahun ya, atau yakni 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan Matayom 6 atau setara dengan tamat SMU. Jadi pendidikan di Thailand, sistem pendidikan di Thailand itu hampir sama dengan pendidikan di Indonesia, yakni sistem pendidikan di Thailand itu menerapkan 9 tahun untuk belajar. Yang kedua, pendidikan vokasi dan teknik. Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan 3 tingkatan. Tingkat menengah atas atau setara dengan SMK di Indonesia dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun, dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun. Setelah menyelesaikan tingkat diploma, pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada technical college, misalnya Minburi, Technical College, dan lain-lain. Namun saat ini sebagian besar Technical College di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma, sehingga siswa pada umumnya menghabiskan masa 5 tahun hingga selesai dari college seperti ini. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas atau institut teknik, sekolah tinggi, kolej, profesi dan teknik, dan universitas pendidikan. Untuk selanjutnya
ujian masuk universitas. Ada dua sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas di Thailand. Yang pertama adalah sistem penerimaan melalui ujian masuk nasional. Sistem ini mengizinkan seorang calon melamar sampai 3 jurusan di satu atau lebih universitas, sehingga total yang dipilih adalah 3 jurusan. Calon mahasiswa mengikuti ujian masuk universitas secara nasional seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji. Yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui sistem penerimaan atau admission system. Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri, tidak melalui sistem ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi sistem yang kedua ini, sistem penerimaan mahasiswa di Universitas Thailand itu tidak melalui ujian. Kalau di Indonesia kan kebanyakan universitas di Indonesia itu melakukan tes ujian masuk sebelum kita menjadi mahasiswa. Itu setelah lulus SMA kita sebagai mahasiswa harus wajib melaksanakan ujian tes masuk. Dan sedangkan di Thailand itu tidak ada sistem ujian masuk. Dan selanjutnya, Manidol University International College hanya meminta hasil nilai bahasa Inggris dari ujian masuk nasional. Lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan. Jadi di Thailand harus di tes penerimaan mahasiswa yang kedua, yang sistem penerimaan mahasiswa yang kedua itu harus menyetorkan nilai dari pelajaran bahasa Inggrisnya. Untuk selanjutnya, standar pendidikan dan penjaminan mutu. Untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan dari semua jenis, 2 tugas utama yang harus dilakukan adalah pengembangan standar pendidikan dan pengembangan penjaminan mutu. Saat ini ada 3 jenis standar. Yang pertama, standar pendidikan nasional dan standar peminjaman mutu internal serta peminjaman mutu eksternal. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu standar pendidikan nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional atau Office for National Education Standard and Quality Assessment. Pada tanggal 26 Desember 2004, lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional yang terdiri dari 3 kategori. Yang kategori yang pertama, memenuhi karakteristik rakyat Thailand baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat di dunia. Terdiri 5 indikator: kesehatan fisik dan mental yang baik, pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani hidup yang bermakna, dan pembangunan sosial, keterampilan dalam belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, pengembangan kurikulum dan diversifikasi suasana yang memungkinkan. Pengembangan kurikulum dan
peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka yang mereka miliki. Yang kedua, pengetahuan pengembangan tenaga, administrasi, guru, dosen, pegawai dan tenaga kependidikan secara sistematis dan efektif. Yang ketiga, menjalankan pengelolaan berbasis sekolah. Untuk poin yang ketiga yaitu pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar. Masyarakat berpengetahuan terdiri dari 3 indikator: penyediaan layanan akademik, penelitian dan studi, pengembangan dan pengelolaan. Selanjutnya, penjaminan mutu internasional. Sejak tahun 2003, Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem kriteria dan metode untuk penjaminan mutu internal bagi institusi pendidikan dasar dan tinggi sebagai dasar bagi penjaminan mutu eksternal. Yang ketiga, penjaminan mutu eksternal. Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 1999 mengamatkan pembentukan kantor standar pendidikan nasional dan penjaminan mutu atau Office for National Education Standard and Quality Assessment yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggung jawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Pendanaan yang terakhir yaitu pendanaan pendidikan. Pada tahun 2012, anggaran belanja pemerintah di Thailand sebesar 2,4 triliun baht atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran terbesar jatuh pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19,18% dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Pada anggaran belanja negara Indonesia dialokasikan sebesar 20% bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara hampir 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh kepada Kementerian Pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas senggahan waktunya.